Tajam jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku
suami bagiku. Sungguh indah. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh berkat dan anugerah kita boleh dipersatukan di dalam rumahnya yang kudus lewat ibadah live streaming Facebook dan YouTube bersama di hari Minggu ini 23 Agustus 2020. Kadim kita pada saat ini yang terkasih Bapak Pendeta Samson Frederick STH. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh pelayan khusus mengucapkan selamat kita beribadah kepada seluruh jemaat. Beribadah saat ini melalui live streaming di tempat masing-masing, bahkan kita yang ada di sini. Dalam ibadah ini kita akan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Untuk informasi ibadah dan keuangan jemaat serta info lainnya dapat kita lihat atau baca di warta jemaat yang sudah di WhatsApp di grup kolom masing-masing. Dan untuk mendukung pemerintah dalam rangka menangani penyebaran virus COVID-19 ini, marilah kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 dengan menjaga jarak satu dengan yang lain, rajin mencuci tangan, pakai sabun, dan jangan lupa pakai masker untuk melindungi diri dan keluarga, serta selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan dan tetap sehat selalu. Baiklah, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Raja Semesta dalam Yesus Kristus, kepada Kepala Gereja yang telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita semua. Mari kita memuji dan memuliakan Tritunggal yang kudus karena pekerjaannya yang menolong dan memberkati persekutuan saat ini. Sambil menjemput Kadim, diundang kita semua untuk menyanyi bersama-sama NNBP nomor 2, Dunia Tercipta oleh Karena Tuhan. Dunia tercipta oleh karena Tuhan. Bersyukur apa yang terjadi dalam hidupmu. Nyatakanlah semua yang ada padamu. Berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaannya. Wujudkan cinta kasih damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran nama. Lihat bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya. Bahagia, haleluya. Ibadah ini ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing
Titus 3 ayat 8 tertulis, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat masuk dengan, hai marilah segera. Hati kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari silakan duduk. Saudara-saudara, saat ini mari kita tunduk sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil mengaku akan setiap kesalahan dan dosa yang kita perbuat, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami tunduk merendahkan diri kami, karena kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam praktek kehidupan kami dari hari ke hari, banyak kali kami melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ketetapan, dan peraturan-peraturan Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup saling mengasihi, tetapi kami tidak mampu mengasihi secara sungguh, baik kepadamu Tuhan maupun kepada sesama kami. Oleh karena di dalam hati kami kesombongan dan keangkuhan masih menguasai hidup kami ini. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami boleh datang dan beribadah kepadamu, maka kami membawa semua pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau yang akan mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Kiranya Engkau yang selalu menuntun kami untuk menikmati kehidupan baru di dalam Kristus. Inilah pengakuan dosa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati tetapi bangkit untuk menyelamatkan kami. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dalam Roma 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran.
Sepanjang jiwaku dalam dosa tenggelam, hilang harapanku, tapi Tuhan berkenan dengan seruku. Aku diselamatkan, bukan milikku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di pagi menjelang siang hari ini dalam ibadah minggu, karena Engkau berkenan menyertai dan memberkati kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing yang sementara mengikuti ibadah virtual ini. Dan saat ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman bersama. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberi kemampuan, kekuatan, terutama kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami renungkan dan hayati, bahkan kami praktekkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua rindu untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing dan dimanapun berada, mari kita membaca bersama pembacaan yang merupakan bahan perenungan sepanjang minggu yang berjalan ini. Dari surat Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi bahan perenungan warga Gemim yang ada di 7 kabupaten kota, yang ada di Jabodetabek, di Makassar, di Jepang, di Amerika, di Hong Kong, di Australia, dan di berbagai tempat. Minggu berjalan ini kita merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Keributan di Tesalonika. Firman Tuhan berkata, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadah orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit
perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan firman. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing yang sementara mengikuti ibadah live streaming ini. Kembali lagi kita diajak untuk memahami bagian firman yang sudah kita baca tadi dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini dalam catatan sejarah pertumbuhan gereja mula-mula itu ada. Kalau kita baca-baca dari Kisah pasal 1. Nah, Kisah pasal 1 ini dan pasal-pasal lainnya secara khusus bagi kita dalam merenungkan pasal yang ke-17 ini. Di sini sangat jelas mengungkapkan tentang bagaimana perkembangan gereja mula-mula itu, yang tentunya terjadi di Israel. Nah, pertumbuhan gereja itu terjadi oleh karena pekabaran Injil. Jadi betapa pentingnya pekabaran Injil. Dan pekabaran Injil itu dilakukan oleh para rasul. Jadi para rasul Yesus yang mempersiapkan diri untuk menjadi rasul di dalam memberitakan Injil Kristus. Sehingga lewat pekabaran-pekabaran Injil hadirlah persekutuan orang-orang percaya, persekutuan umat Tuhan yang disebut sebagai gereja. Nah, tentunya pertemuan gereja mula-mula tidak terlepas dari hambatan atau tantangan-tantangan berupa penolakan, tekanan-tekanan dari pihak orang-orang Yahudi. Nah, mengapa saudara-saudara? Karena gereja mau mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Dia itu adalah sebagai Tuhan, sebagaimana dikatakan sebagai anak tunggal Bapa
yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Itulah pengakuan gereja Tuhan melihat pada siapakah yang mereka imani. Pengakuan gereja sebagai umat Allah tentu berbeda dengan pengakuan orang-orang Yahudi. Tapi juga iman gereja itu berbeda dengan kaum Yahudi. Karena itu pertumbuhan dan perkembangan Injil sangat ditentang oleh orang-orang Yahudi. Karena itu perbedaan-perbedaan ini menjadi penolakan yang sangat mendasar dari kaum Yahudi terhadap gereja. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mereka selalu giat untuk menghambat pemberitaan Injil. Dan itulah yang menjadi akar dari permasalahan. Sebenarnya perbedaan itu bukan alasan untuk menolak dan menghambat gereja dalam pemberitaan Injil. Sebab orang-orang Yahudi sendiri, bagaimana mereka hidup dari begitu banyak kepercayaan yang ada di sekitar mereka itu. Kepercayaan-kepercayaan yang berdampingan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, termasuk juga Injil yang bertumbuh dan berkembang. Adanya kepercayaan-kepercayaan yang lain seperti penyembahan-penyembahan berhala, bahkan penyembahan patung bagi kaisar. Tidak sedikit orang-orang Yahudi menganut kepercayaan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bacaan di hari Minggu tanggal 23 ini, bacaan Kisah pasal 17 ayat 1 sampai 9. Di sini mau terungkap tentang keributan, tentang kekacauan yang terjadi di Tesalonika. Bahwa ternyata keributan, kekacauan yang terjadi di Tesalonika ini adalah akibat dari hasutan orang-orang Yahudi yang digerakkan oleh petualang-petualang pasar dan para preman yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka mencari Paulus dan rekan-rekannya di rumah Yason. Tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan Paulus dan rekan-rekannya. Justru mereka ingin membawa Paulus jika mereka bertemu untuk dibawa ke sidang rakyat untuk diadili. Karena mereka tidak bertemu, maka mereka menyeret Yason untuk disidangkan ke pembesar-pembesar kota. Karena mereka menuduh Yason itu adalah terlibat dalam kejahatan. Sebab Yason sendiri mendampingi Paulus dan mitranya yang memberitakan bahwa ada raja yang lain, yaitu Yesus. Nah, saudara-saudara, perikop yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 9 ini tentunya bukan hanya sebagai fakta dari sejarah melihat pada pertumbuhan dan perkembangan gereja pada waktu itu. Bagaimana gereja mengalami begitu banyak hambatan, tantangan, pergumulan dalam pekabaran Injil. Kita melihat dari ayat yang kelima
Di situ diungkapkan tentang ada dua kejahatan yang terselubung. Jadi ayat 5 menyaksikan dua kejahatan yang terselubung. Pertama kita melihat tentang hambatan terhadap gereja karena orang-orang Yahudi merasa iri hati. Melihat keberhasilan pekerjaan misioner gereja mula-mula dengan pertumbuhan dan perkembangan gereja waktu itu, membuat mereka kehilangan peran dan fungsinya bagi orang-orang Yahudi. Mereka kehilangan peran dan fungsinya dalam kehidupan keagamaan mereka. Sebab banyak orang-orang yang terkemuka sadar dan menjadi percaya kepada Injil Kristus. Memang saudara-saudara, hal tentang iri hati itu tidak dapat disangkal. Hal iri hati itu terjadi kapan saja. Apakah itu terjadi dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan persekutuan, terutama bagi pemuka-pemuka agama yang disaksikan lewat Kisah pasal 17 ini. Ini yang terjadi dalam praktek-praktek kehidupan, adanya iri hati, dengki, ketika gereja mula-mula bertumbuh dan berkembang, terjadi dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Memang saudara-saudara, hal iri hati itu sangat jelek untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Karena iri hati dan dengki itu membuat perpecahan perkembangan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, maka sangat perlu bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk membangun kehidupan iman kita lewat membangun kerukunan persaudaraan hidup beragama. Jadi membangun kerukunan persaudaraan itu tidak hanya dibangun lewat gereja kita, tetapi mari kita bangun kerukunan persaudaraan itu bagi semua orang. Jadi tidak terbatas pada gereja kita. Karena sangat penting gereja kita yang di dalamnya adalah orang-orang percaya membangun kerukunan persaudaraan. Sehingga pemerintah sangat peduli dengan membangun kerukunan persaudaraan. Ada begitu banyak langkah-langkah pemerintah untuk bagaimana menciptakan kerukunan persaudaraan itu. BKSAUA, ada banyak kerukunan-kerukunan supaya benar-benar tercipta. Sambil kita juga membangun kerukunan yang ada di dalam gereja kita, tetapi membangun kerukunan dengan sesama kita itu merupakan hal yang sangat penting. Sebab dalam 1 Petrus 5 ayat 13 dia bilang, siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu berbuat baik? Kalau kita berbuat baik, pasti imbasnya juga orang-orang akan berbuat baik kepada kita. Itu yang sudah disampaikan dalam firman. Nah, kerukunan persaudaraan yang tercipta ini merupakan satu resep untuk bagaimana kita memadamkan iri hati. Sebab kalau kita tidak membangun kerukunan dan persaudaraan yang baik, itu pasti akan muncul iri hati. Dan itu kerukunan persaudaraan itu yang orang bangun akan memadamkan iri hati, dengki dalam kehidupan dengan sesama kita. Tetapi juga dalam kehidupan bergereja kita. Dan yang kedua, kita melihat kejahatan orang Yahudi tempo dulu dalam menghambat pekabaran Injil dan pertumbuhan gereja
Bagaimana dengan cara-cara mereka menghasut, memakai tangan orang luar, dan menuduh pelayan gereja melawan pemerintah. Dengan berbagai cara apapun dalam rangka menghalangi perkembangan gereja Tuhan, Injil Tuhan, mereka melakukan. Cara-cara yang licik, cara-cara yang kotor, itulah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Karena itu sebagai warga gereja kita tentu harus memperhatikan dan mewaspadai kelicikan, main kotor dari orang-orang tertentu dalam rangka menghancurkan pertumbuhan gereja Tuhan di masa kini. Marilah sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita diarahkan untuk bagaimana kita mau hidup bijaksana. Kita mau hidup untuk menyerahkan diri kita dalam bimbingan dan tuntunan kasih setia Tuhan. Tentu mengikuti Yesus memang membuat kita harus membayar harga. Jadi mengikuti Yesus nyanak senang-senang, tapi ada harga yang harus kita bayar, yaitu kenyamanan, keamanan, bahkan nyawa sendiri. Namun kita sadar, siapakah sesungguhnya pribadi yang kita imani? Kita harus sadar itu bahwa kita mengimani yaitu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kepercayaan kita. Sehingga dalam menjalani hidup ini, walaupun ada harga yang harus kita bayar, tetapi kehidupan kita, iman kita, kepercayaan kita itu tidak sia-sia. Tapi kepercayaan kita kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit dalam rangka menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita harus mewaspadai bahwa ada begitu banyak tantangan, pergumulan, godaan-godaan. Bagaimana ada begitu banyak orang yang dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk merusakkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Terkadang juga pelayan-pelayan Tuhan justru menghambat perkembangan gereja lewat sikap hidup iri hati, dengki, dan begitu banyak hal yang menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa kita sadar dalam kehidupan ini. Karena itu hiduplah sebagai orang yang bijaksana. Kalau kita mengaku bahwa kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita tidak memelihara keegoisan kita, tidak memelihara keserakahan kita, tetapi mari kita jujur, tulus untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, untuk tetap menghadirkan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan sambil kita terus bersyukur bahwa kita mengimani Kristus karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita memberi persembahan. Dengarkanlah nats persembahan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Kirim Jemaat 381 yang makasih. Nasibmu bagiku.
Walaupun maut sepenuhku, walaupun maut mengancamku, selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Allah yang penuh cinta kasih, Allah yang setia, mengasihi kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah memberkati kami semua. Engkau yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk boleh lagi beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Engkau Allah yang setia membimbing kami dari hari ke hari. Kami semua terkumpul di sini di ruangan gereja ini, tapi juga saudara-saudara kami jemaat yang mengikuti ibadah ini, ibadah live streaming ini dari rumah masing-masing. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam terang kasih-Mu, ketika kami semua boleh lagi disapa dengan firman, untuk kembali membangun kehidupan pelayanan gereja Tuhan, melihat pada pengalaman-pengalaman iman dalam kesaksian Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Bagaimana perkembangan gereja yang terus-menerus dihambat sejak gereja mula-mula. Hambatan gereja itu, tetapi gereja tidak pernah punah dan mati. Tapi hambatan dan tantangan justru membuat perkembangan gereja Tuhan begitu luar biasa. Bahkan ya Tuhan, yang diceritakan dari Kisah pasal 17, pekerjaan-pekerjaan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya untuk membawa misi Tuhan bagi orang-orang Yahudi dan Yunani. Mereka tidak takut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karena percaya kuat kuasa Roh Kudus menolong mereka, membimbing kehidupan mereka, Paulus dan rekan-rekannya, sehingga pertumbuhan iman, pertumbuhan gereja Tuhan, hasil dari pekabaran Injil benar-benar terwujud. Bahkan sampai hari ini, walaupun ada tantangan dan pergumulan-pergumulan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tapi tantangan itu tidak akan menghalangi perkembangan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena Engkau yang kami sembah siang dan malam. Iman kepadamu Tuhan itu jelas. Iman kepadamu itu yang memberi kami semangat, dorongan untuk bagaimana membangun kehidupan pelayanan, walaupun ada harga yang harus kami bayar sebagai umat kepunyaan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami, terutama bagi gereja-gerejamu yang Kau hadirkan di tengah-tengah dunia ini,
Tuhan berkati kehidupan pelayanan, tugas-tugas gereja untuk menghadirkan misi Tuhan, damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Maka gereja Tuhan, orang-orang percaya memiliki tugas yang sama untuk dapat melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Demikian pun gereja Tuhan yang hadir di tempat kami ini. Gemim Yesus memberkati Citraland. Maka Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati gerejamu, memberkati jemaatmu yang dengan setia melakukan tugas-tugas pelayanan dalam topangan, dukungan, kerjasama yang baik, yang dibangun dalam kebersamaan, dibangun dalam satu persekutuan. Bahkan Tuhan membangun kerukunan dan persaudaraan di tengah-tengah jemaat kami di sini terus terwujud. Jadikan kami semua sebagai orang-orang yang bijaksana untuk terus melihat dengan iman bahwa pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini senantiasa terus merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga gereja Tuhan yang hadir di tempat ini akan terus bertumbuh dan berkembang. Yang terkadang ada tantangan, pergumulan baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Tapi tidak akan menghalangi pekabaran Injil itu benar-benar terwujud. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Berkati kami semua sebagai jemaatmu. Kolom 1 sampai kolom 5. Pelayan-pelayan khusus yang ada. Ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami sementara bergumul dengan virus COVID-19 ini. Untuk bagaimana kami membangun kehidupan agar supaya kami sehat, agar supaya kami kuat. Kami terus dengan setia dalam hikmat. Kami tetap mau membangun kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan. Kiranya perjuangan kami untuk terus sehat dan kuat dalam mempertahankan kehidupan ini tentu tidak sia-sia. Kami percaya Roh Kudus akan terus campur tangan dalam kehidupan kami untuk menghindarkan kami dari virus COVID-19 ini yang merupakan momok bagi kehidupan kami. Tapi bukan berarti kami berdiam diri dan takut untuk tidak beraktivitas, tetapi Tuhan kami terus beraktivitas sambil kami tetap mengundang kehadiran Tuhan melindungi kami di mana saja kami pergi dan berada dalam berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan-pelayanan kami, tugas-tugas kami di kantor, di tempat kami bekerja yang kami lakukan sesuai dengan situasi kondisi masa kini. Kami sudah berada pada normal baru ini Tuhan. Kami tetap percaya Engkau selalu melindungi, menjaga, memelihara, dan memberi kami sehat dan kuat. Terima kasih ya Tuhan, lindungi terus kami dalam kehidupan ini. Dan Engkau terus berkati perkembangan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, terpujilah namamu, persembahan yang sudah kami berikan kiranya diberkati supaya terpakai untuk pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara kami yang bersyukur hari ini diberkati kesukacitaan, kegembiraan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya mereka menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam ucapan syukur, baik hut pribadi, hut pernikahan, dan berkat-berkat lainnya. Tuhan berkati semua itu. Ya Bapa yang ada di sorga, tak lupa juga kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit. Kiranya ya Tuhan Engkau yang datang menjamah bagian-bagian tubuh fisik oleh karena mereka sakit. Beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan, terutama saudara-saudara kami yang sementara dirawat oleh karena terkena virus COVID-19. Mereka dirawat di rumah sakit dan di mana saja. Tuhan berkati mereka Tuhan.
Tuhan kiranya yang akan menjamah bagian-bagian tubuh fisik mereka. Kami percaya jamahan tangan kasih Tuhan itu, mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit. Kami juga tak lupa berdoa bagi para medis, para dokter yang dengan setia merawat mereka yang mengalami sakit penyakit. Tuhan juga akan memberi mereka jaminan kesehatan kekuatan. Lindungilah para dokter, para medis yang ada, supaya mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka tetap sehat-sehat dan kuat. Pribadi mereka tapi juga dalam keluarga-keluarga mereka. Ya Bapa, terpujilah namamu, ke dalam tanganmu kami menyerahkan kehidupan kami. Dan berkati kami yang sudah bertugas, majelis yang sudah bertugas, majelis kolom 1, bersama Ibu Pendeta, juga bersama dengan multimedia, kantoria ataupun pemain organ, dan kami semua yang boleh hadir di sini. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, beri kami hikmat dan kemampuan supaya kami terus menjalankan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan untuk berlaku dalam kehidupan kami masing-masing. Bimbinglah kami Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan kami, dan kami tetap taruh hanya ke dalam tangan kasih-Mu kehidupan, tugas dan pelayanan kami masing-masing. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, inilah menjadi doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah di saat ini. Mari kita sama-sama berdiri. NKB nomor 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat berbaikan kembali. Hidupmu hanya kasih tak akan lekang, tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkenan. Biarlah rohmu terus bercahaya, muliakan Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk, demikian ibadah sudah selesai.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan pelayan khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang pada saat ini telah beribadah melalui live streaming Facebook dan YouTube di rumah masing-masing di hari Minggu ini 23 Agustus 2020, serta yang telah melayani kita pada hari ini yang terkasih Bapak Pendeta Samson Frederick STH, Prokantor, pianis, operator multimedia, serta majelis jemaat yang bertugas. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Informasi tambahan, ibadah pada hari Minggu 30 Agustus 2020, jam ibadah jam 9 pagi. Petugas ibadah, Kadim Pendeta Luki Soalang STH MSI, pembaca warta dan doa Kadim, Penatua Daniel Mewengkang SE MSI, pembaca Alkitab Syama Sandra Mondigir Tompodung, pianis Cut Mutiaratak, singers dari Jemaat Kolom 4, dan tim multimedia Jonathan Makalew, Bapak Maksi Solang, dan Glenn Ngantung. Informasi lainnya ada surat edaran yang masuk dari Wali Kota Manado tentang pengucapan syukur Thanksgiving Kota Manado dengan nomor surat 004-02-Setdakot-669-2020. Pengucapan syukur Thanksgiving sebagai wujud ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah dikaruniakan bagi umat beragama di Kota Manado dilaksanakan bersama-sama dengan penyelenggaraan kalender tahunan tetap Manado Vista yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap tahun, namun mengingat kondisi saat ini Kota Manado sementara dalam situasi pandemi COVID-19, maka bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Gugus tugas Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional saat ini mengkategorikan Kota Manado sebagai zona orange untuk penyebaran pandemi COVID-19. 2. Pengucapan syukur Kota Manado sebagai wujud dari rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan yang Maha Esa merupakan kalender tahunan serta tahunan tetap yang pada tahun 2020 hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. 3. Pengucapan syukur dilaksanakan untuk semua agama dan semua denominasi dan hendaknya dirayakan dengan kesederhanaan, tidak dengan pesta pora. Jika ada konsumsi yang akan disiapkan, agar tidak menyiapkan konsumsi di tempat-tempat ibadah atau tempat umum lainnya dengan melibatkan orang banyak. Sedapat mungkin dalam penyajian makanan dan minuman terbatas dalam lingkup keluarga terdekat, dengan tidak mengundang atau menerima tamu. 4. Pelaksanaan pengucapan syukur tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, serta hindari perbuatan melanggar hukum termasuk mengkonsumsi minuman keras, membunyikan petasan yang berlebihan, dan ugal-ugalan dengan kendaraan bermotor di jalan raya. 5. Pelaksanaan pengucapan syukur wajib menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan dan penyebaran pandemi COVID-19. Baik di rumah maupun di tempat-tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan, atasnya diucapkan terima kasih, tertanda Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita doakan Kadim yang sudah menjadi saluran berkat. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa yang sudah menyertai persekutuan ibadah jemaat yang ada di Gemim Yesus memberkati. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Samson Frederick, bersama keluarga Frederick Onibala, kiranya terus dipakai Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada.
Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu dan semua yang boleh mengambil bagian. Terpuji Engkau dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa bersyukur. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihinya. Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan sempurna, rasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah.